Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Kirsten Husmana, mahasiswa Teknik Elektro 2019. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas atau kuis akhir dari sistem mikroprosesor, di mana mahasiswa diminta untuk menjelaskan program listing dan rangkaian yang telah disediakan. Langsung saja, di sebelah kiri layar merupakan program listing yang telah disediakan, dan sebelah kanan layar ini merupakan rangkaian yang telah disediakan. Kita menuju ke rangkaiannya terlebih dahulu. Bisa dilihat bahwa rangkaiannya terdapat beberapa komponen, yaitu ada 7 segmen, ada buzzer, ada button, dan beberapa resistor. Mana ini bisa dilihat kalau buttonnya ini disusun secara paralel. Jadi kasarnya sebenarnya ini bisa satu paralel, satu button saja. Terus di kiri ini ada integer A, B, C, D, dan seterusnya. Ini merupakan inisiasi dari komponen 7 segmen itu sendiri, dimana integer A, variabel A itu merupakan mood pin yang ada di 7 segmen. Pin A ini nyambung ke 3 pin mood 3 di Arduino, terus B itu nyambung ke 4 dan seterusnya. Ini kasarnya untuk 7 segmen itu sendiri. Terus di bawahnya ada integer switch up pin sama dengan 12. Ini maksudnya itu variable switch up pin itu nyambung ke pin mode ke-12, dimana pin mode 12 sendiri itu nyambung ke button-button itu sendiri. Jadi ini akan mempengaruhi di buttonnya itu sendiri. Terus switch bawahnya ada switch down pin 13. Itu hampir sama, maksudnya sama yang di atas, namun bedanya kan ini ada di pin mode 13, dengan pin mode 13 ini tidak tersambung kemana-mana. Jadi bisa dikatakan kalau nilainya akan 0 terus. Jadi nggak akan berjalan 0 terus, soalnya nggak nyambung ke 13. Terus bawahnya lagi ada integer counter sama dengan 0, button up state sama dengan 0, dan sampai sujud sama dengan 0. Ini merupakan variabel yang akan digunakan di programnya nanti, di void loop itu nanti. Terus bawahnya ada void setup, dimana void setup sendiri kan ya gunanya untuk setup lah pastinya. Terus ada serial begin 9600, maksudnya itu apa? Ini merupakan data transfer sebesar 9600 per bit, 9600 bit per second. Ini merupakan defaultnya dari Arduino, biasanya 9600. Terus bawahnya lagi ada pin mode A output, pin mode B output, maksudnya apa? Jadi ini A sampai DB ini menyatakan output dari 7 segmen itu sendiri. Terus dimana A itu nyambung ke pin mode yang ini. Jadi ini saling nyambung di sini. Terus banyak lagi ada digital write DB high, karena ini void setup, jadi ini bisa dikatakan merupakan keadaan default, dimana keadaan defaultnya itu DB itu bernilai high atau 1. Terus dimana kalau 7 segmen sendiri itu merupakan common anode. Jadi kalau common anode high itu mati. Jadi pada keadaan default itu DP nya itu mati. DP itu ini yang seperti titik ini, jadi mati kalau keadaan default itu. Selanjut lagi bawahnya itu ada void loop. Void loop ya programnya berjalan dan loop secara berulang-ulang pastinya. Terus ada button up state sama dengan digital read switch up pin. Jadi maksudnya apa? Button up state itu membaca hasil dari switch up pin, dimana switch up pin itu tersambung ke pin mode 12, dan pin mode 12 itu sambung ke beberapa button ini. Jadi ini button up state itu membaca buttonnya di press berapa kali sebenarnya, seperti itu, di press 1, 2 gitu. Terus button down state sendiri itu membaca switch down pin, dimana switch down pin itu ke pin mode 13, dan pin mode 13 tidak nyambung kemana-mana. Jadi ya nggak akan berjalan, maksudnya ini bakal 0 terus, dan button down state itu akan bernilai 0 terus. Terus banyak lagi ada if button up state
tanda seru sama dengan last button upstate. Maksudnya apa? Ini jika button upstate tidak sama dengan last button upstate. Jadi maksudnya ketika button upstate itu tidak sama dengan last button upstate, itu lanjut ke bawahnya if button upstate sama dengan high. Jadi kalau dimana last button upstate itu sudah dinyatakan di atas ini, integer last button upstate sama dengan 0. Jadi ketika button upstate tidak sama dengan 0, jadi button upstate-nya itu high. Soalnya logikanya kan benar, jadi button upstate-nya 1, jadi kan benar 1 tidak sama dengan 0. Selanjut lagi di bawahnya ada if counter sama dengan 19. Ini tidak akan berjalan, tidak lanjut ke sini. Kenapa? Soalnya counter itu pertama-tama itu dinyatakan sebagai 0, sehingga tidak memenuhi keadaan counter sama dengan 19. Jadi langsung lanjut ke counter plus atau increment. Jadi 0 di increment, jadi ya nambah terus jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 19 ini. Dan nanti sampai 19, ketika counter bernilai 19, counter akan berubah menjadi min 1 lagi, terus masuk ke counter lagi jadi 0 dan seterusnya. Terus bawahnya ini ada serial print counter. Jadi serial print counter ya membaca hasil dari, bukan membaca sih, jadi lebih ke arah print, menyatakan hasil dari counternya sendiri. Jadi misal counternya itu bernilai 8, jadi serial printnya itu mengambil 8. Lanjut ke bawahnya ada variabel sujud sama dengan counter per 2. Jadi misal di 8, sujudnya itu sama dengan 4, soalnya counter per 2, 8 per 2 sama dengan 4. Lanjut ke bawahnya lagi, karena sujudnya 4, nanti sujud ini dimasukkan ke fungsi change number, di mana fungsi change number itu dideklarasikan di sini, void change number. Void change number itu nanti 4 itu dipindah ke integer button press. Jadi integer 4 terus switch button press. Jadi switch 4, dimana switch ini ada beberapa case, dari case 0, 1, 2 sampai 4. Jadi tadi karena switch 4 jadi langsung pindah ke case 4, seperti itu secara kasarnya. Nanti detailnya akan saya jelaskan. Terus lanjut lagi, di bawah ada tune 10,1000. Maksudnya apa? 10 itu buzzernya itu nyambung ke pin mode 10 di Arduino nya, dan bisa dilihat bahwa buzzernya juga tersambung ke pin mode 10. Dan 1000 itu merupakan frekuensinya, jadi frekuensinya 1000. Terus delay 50 ya delay waktu. Selanjut lagi no tone, jadi enggak bersuara. Tone ini kan mengeluarkan suara, jadi no tone tidak bersuara selama 500 milisecond delaynya. Terus bawahnya logo ada switch counter. Apa maksudnya? Untuk memudahkannya kita ambil contoh lagi. Ya contohnya seperti tadi aja. Ketika counter 8, kan switch ini di sini ada beberapa case 0, 2, 4, 6, 8 sampai 20, dan bisa dikatakan ini bilangan genap dari 0 sampai 20. Yang diambil cuma bilangan genap aja. Misal counter 98, nanti akan pindah langsung ke case 8, dimana case 8 ini dinyatakan digital write DP high, atau DP nya itu mati soalnya high. Secara logika benar. Kenapa? Soalnya kan misal counternya 8, sujudnya jadi 4, dimana 4 ini langsung dinyatakan di sini nggak ada komanya kan kasarnya. Kalau bilangan genap dibagi 2 itu hasilnya bilangan bulat. Jadi ini sebenarnya logika dari untuk menyalakan bilangan bulat itu sendiri. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa ketika counternya bilangan genap, maka DP nya high, akan high atau mati. Secara logika juga benar. Lanjut tadi,
tadi kan mengambil contoh counter bilangan genap, misal kita contoh ambil counter bilangan ganjil, misal kita ambil ke angka 9. Jika counter sama dengan 9 kan sujudnya menjadi 4,5, soalnya 9 per 2 sama dengan 4,5. Sedangkan kalau di segmen ini kan tidak bisa menyatakan bilangan real itu sendiri. Jadi pembulatannya itu kalau di Arduino itu ke bawah, jadi jika 4,5 ya jadi 4. Jadi kan tadi fungsi change number kan, di fungsi change number sendiri di dalamnya ada fungsi di bawah ini, ada integer button press, switch button press. Jadi kalau jadi 4,5 jadi 4, jadi ya nanti pindah ke case 4 ini. Jadi intinya ketika counter 9 sujudnya jadi 4. Terus di sini ada kan ada berapa case tadi di switch counter. Jika switch 9 dimana case-nya sendiri itu nggak ada yang untuk menjelaskan case 9. Jadi ketika selain case itu akan menjadi ke default itu, dimana defaultnya itu digital write DP low atau DP-nya itu hidup. Dan secara logika juga benar kan, soalnya 4,5 jadi ini 4, terus ada titiknya ini menyala, ini maksudnya ada 4, bla bla bla. Jadi secara digital sebenarnya mau menyatakan seperti itu program ini. Jadi seperti itu untuk bilangan ganjilnya, untuk contohnya. Terus bawahnya lagi ada change number counter. Ini sebenarnya dihapus pun nggak masalah. Soalnya ini ada slash ini, double slash ini maksudnya hanya sebuah kalimat. Ini sebenarnya untuk penjelasan biasanya. Ini nggak dihapus kayak gini aja nggak masalah sebenarnya untuk programnya. Terus bawahnya lagi ada else serial print in ln off. Nah ini fungsi ini nggak akan berjalan, soalnya tidak akan pernah memenuhi keadaan tersebut, atau bisa dikatakan mungkin hampir tidak pernah. Soalnya kan cara logika itu maksudnya itu ini low ini high, dimana itu kan sulit untuk memenuhi keadaan tersebut. Jadi fungsi else ini nggak akan terlihat dan nggak begitu signifikan pengaruhnya. Selanjut lagi di bawahnya ada if button down state tidak sama dengan last button down state, dimana last button down state itu dinyatakan di integer sini, integer last button down state sama dengan 0. Dan button down state itu sudah dijelaskan yang tadi bahwa button down state akan bernilai 0 terus, soalnya button down state itu membaca dari switch down pin, dimana switch down pin itu nyambung ke pin mode 13, dan di rangkaiannya sendiri itu pin mode 13 itu nggak nyambung kemana-mana, jadi akan bernilai 0 terus. Jadi bisa dikatakan ini nanti bakal 0 tidak sama dengan 0 kan, 0 tidak sama dengan 0 nya salah kan. Jadi kondisi ini tidak akan pernah terpenuhi, atau bisa dikatakan untuk fungsi if button down state dan seterusnya ini sampai delay ini tidak akan berjalan, soalnya kondisinya tidak akan pernah terpenuhi. 0 tidak sama dengan 0 itu salah. Seperti itu sebenarnya untuk yang fungsi ini. Terus bawahnya lagi ada change number sujud, ya penjelasannya sama aja sama yang tadi, yang ini dimana fungsi mengambil dari variabel sujud, fungsi change number mengambil dari variabel sujud, seperti itu. Dan ini programnya akan berulang terus, berulang, soalnya nggak ada exitnya juga, loop juga. Jika pas counternya 19 balik lagi ke main 1 di counter 00 terus sampai 19 0 terus, dan berulang terus seperti itu. Dan untuk saat ini saya akan menjelaskan sedikit untuk fungsi change number itu sendiri. Lanjut saya akan menjelaskan void change number. Nah fungsi
change number ini dinyatakan di bawahnya ini. Untuk memudahkan kita ambil contoh lagi, misal tadi counternya bernilai 2, jadi sujudnya bernilai 1. Di fungsi change number sendiri itu kan mengambil dari variabel sujud, jadi change number 1, terus pindah ke, jadi ini di dalamnya fungsi itu ada integer button press, jadi integer 1 switch ke 1, jadi switch ke case 1, maksudnya begitu. Dan di case 1 ini sendiri kan ada beberapa pernyataan digital right, A high, digital B low, C low, dan seterusnya. Maksudnya apa? Untuk lebih jelas kita ke 7 segmennya sendiri. Nah, A itu sebenarnya ini A, B, C, D, E, F, G, terus ini DP. Kita ini kan digital right A high, jadi A itu dibaca high atau mati, jadi ini mati. B itu low hidup, C itu low hidup, terus D sampai G ini mati. Jadi kalau kita bayangkan kan ini akan membentuk angka 1, jadi bisa dikatakan kalau case ini kan menyatakan bentuk dari angka itu sendiri. Jadi misal nanti button pressnya ke angka 0, jadi nanti menuju ke case 0 dan membentuk angka 0 di 7 segmennya itu sendiri. Sama juga kalau button counternya 4 terus sujudnya 2, jadi nanti button pressnya 2 nanti menuju ke case 2, mana case 2 itu nanti membentuk angka 2 di 7 segmennya itu. Begitu juga ya ketika case 3 4, case 3 bentuk 3, 4 bentuk 4, sampai case 9 bentuk 9, karena sampai 9 aja di sini. Seperti itu untuk fungsi change numbernya itu sendiri. Ya, secara garis besar seperti itu. Ya, ada inisiasi untuk 7 segmen, terus ada beberapa variabel, terus ada void setup, terus void lebih itu untuk menjalankan programnya untuk berulang-ulang. Terus tadi juga sudah saya jelaskan fungsi dari change number itu sendiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kesalahan teknis yang lainnya. Semoga bisa tersampaikan dengan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.